Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Irham MPDI, dosen menyambung mata kuliah materi agama Islam, sejarah, pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Pertumbuhan tasawuf. Jauh sebelumnya lainnya agama Islam memang sudah ada ahli mistik yang menghabiskan masa hidupnya dengan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Antara lain terdapat pada India kuno yang beragama Hindu maupun Buddha. Orang-orang mistik tersebut dinamakan oleh penulis Barat yang disebut al-Hukama ul-Uroh oleh penulis bahasa Arab, yaitu dapat diartikan sebagai orang-orang bijaksana yang berpakaian terbuka. Hal tersebut dimaksud karena ahli-ahli mistik orang-orang India selalu berpakaian dengan menutup. Selanjutnya dapat ditemukan beberapa nas yang mengandung ajaran tasawuf, yaitu yang pertama nas-nas Al-Quran, antara lain surat Al-Ahzab ayat 41-42 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya di waktu pagi dan petang. Yang kedua, nas-nas hadis yang antara lain artinya berbunyi, bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, takutilah firasak orang-orang mukmin, karena ia dapat memandang dengan nur petunjuk Allah. Hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri, kehidupan Rasulullah Alaihi Wasallam yang menggambarkan kehidupan sebagai sufi yang sangat sederhana, karena beliau menjauhkan dirinya dari kehidupan mewah yang sebenarnya merupakan amalan zuhud dalam ajaran tasawuf. Ketiga dan keempat Hijriyah, pada abad ke-5 Hijriyah, pada abad ke-6, ke-7, ke-8 Hijriyah, pada abad ke-9, 10 Hijriyah dan sesudahnya, pada abad pertama dan kedua Hijriyah. Perkembangan tasawuf pada masa sahabat. Para sahabat juga mencontohi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sederhana, di mana Rasulullah yang serba sederhana, di mana hidupnya hanya semata-mata diabaikan kepada Tuhannya. Beberapa sahabat yang tergolong sufi di abad pertama dan berfungsi sebagai mahaguru bagi pendatang dari luar kota Madinah. Beberapa sahabat yang tergolong sufi di abad pertama dan berfungsi sebagai mahaguru bagi pendatang dari luar kota Madinah, dan tertarik kepada kehidupan sufi. Para sahabatnya tersebut antara lain perkembangan tasawuf pada masa tabi'in. Ulama-ulama sufi dari kalangan tabi'in adalah murid dari ulama-ulama sufi dari kalangan sahabatnya. Kalau pembicaraan tasawuf dan perkembangannya pada abad pertama, dengan mengemukakan
tokoh-tokohnya dari perkembangan tasawuf pada abad kedua dengan tokoh-tokohnya pula tokoh-tokoh ulama sufi tabi'in antara lain Al-Hasan Al-Bahri, Rabi'ah Al-Dawiyah, Sufyan bin Said, Daud pada abad ketiga dan keempat Hijriyah. Perkembangan tasawuf pada abad ketiga Hijriyah. Pada abad ketiga ini dengan perkembangan tasawuf pesat pada abad ketiga dan keempat Hijriyah. Perkembangan tasawuf pada abad ketiga Hijriyah. Pada abad ketiga ini dengan perkembangan tasawuf pesat. Hal ini ditandai dengan adanya segolongan ahli tasawuf yang mencoba menyelidiki inti ajaran tasawuf yang berkembang pada masa itu, sehingga mereka membaginya ke dalam 3 macam, yakni tasawuf yang merindikan ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan metafisika. Tokoh-tokoh sufi pada masa ini diantara Abu Sulaiman Al-Dari, Ahmad bin. Perkembangan tasawuf pada abad keempat Hijriyah. Pada abad keempat ini ditandai dengan kemajuan ilmu tasawuf yang lebih pesat dibandingkan dengan kemajuannya di abad ketiga Hijriyah, karena usaha maksimal para ulama tasawuf untuk mengembangkan ajaran tasawufnya masing-masing. Tokoh-tokoh sufinya antara lain Musa al-Ansari, Abu Hamid bin Muhammad, Abu Zaid al-Adam, Abu Ali Muhammad bin Abdil Wahab, dan lain-lainnya. Pada abad kelima Hijriyah, di samping adanya pertentangan yang turun-temurun antara ulama sufi dengan ulama fikih, maka pada abad kelima ini keadaan semakin rawan ketika perkembangan mazhab Syiah Ismailiyah, yaitu suatu mazhab yang hendak mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada keturunan Ali bin Abi Thalib, karena menganggapnya bahwa dunia ini harus diatur oleh imam. Karena ialah yang langsung menerima petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada abad ke-6, ke-7, dan ke-8 Hijriyah. Perkembangan tasawuf pada abad ke-6 Hijriyah. Pada abad ini suasana mulut antara ulama syariat dengan ulama tasawuf memburuk, karena kehidupannya lagi pemikiran al-ulul wijayatul hudud yang wijayatul adyan oleh kebanyakan ulama tasawuf. Para ulama yang sangat berpengaruh pada zaman ini adalah Sibabuddin Abul Futuh As-Suhrawadi Al-Zanani. Perkembangan tasawuf pada abad ke-7 Hijriyah. Semakin gencarnya serangan ulama syariat memerangi ahli tasawuf yang diiringi dengan serangan dorongan Syiah yang menekuni ilmu kalam dan fikih. Adanya tekad penguasa pada masa ini untuk menyebabkan ajaran tasawuf di dunia Islam, karena dianggap kegiatan ini menjadi sumber perpecahan umat Islam. Ada beberapa ahli tasawuf yang berpengaruh di abad ini, di antara Umar Abdul Bait
Ibnu Sabi'in, Jalaluddin, dan lain-lainnya. Perkembangan tasawuf pada abad ke-8 Hijriah. Perkembangan tasawuf abad ini pada abad ke-9 dan ke-10. Alam beberapa abad ini betul-betul ajaran tasawuf sangat sunyi di dunia Islam. Artinya nasibnya lebih buruk dari keadaan pada abad ke-6, ke-7, dan ke-8 Hijriah. Faktor yang menyebabkan runtuhnya ajaran tasawuf ini antara lain asli tasawuf sudah kehilangan kepercayaan di kalangan masyarakat Islam, serta adanya penjajah bangsa Eropa yang beragam Nasrani yang menguasai seluruh negeri Islam.